Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aba ba'du. Huruf dari lafal Allah itu kan ada alif yang pertama, yang kedua ada lam, dan yang ketiga ada lam lagi, dan yang keempat adalah hak sebagai huruf yang terakhir. Kalaulah diumpamakan alif dari lafal Allah itu dihilangkan, kemudian lam pertama dan lam yang kedua dari lafal Allah itu dihilangkan, maka tinggallah di situ cuma adanya huruf hak. Itu adalah huruf yang keempat dari lafal Allah, alias huruf yang terakhir. Bunyinya hu, itu kan. Hu itu bermakna dia. Nah, kalaulah itu huruf hak, kita ungkap sekarang. Hak di situ dari huruf lafal Allah adalah menunjukkan kepada sampeyan semua bagaimana keberadaan mutlak daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan juga untuk sampeyan semua tentang keesaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga menunjukkan kepada sampeyan semua dalam hak itu ilmu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Menunjuk pula ke kehendak Gusti Allah, pun menunjuk pula ke kekuasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Akan sampeyan semua temukan lagi keberadaan hak di situ menunjukkan adanya kerajaan Gusti Allah dan kepemilikan Gusti Allah Subhanahu wa taala yang serba meliputi segala sesuatu, apapun itu. Nah, di situ sampeyan ketahui kalau huruf hak itu kan berasal dari haknya haibat al-baha. Apa maknanya? Kehebatan, keagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala serta kebesaran ketuhanan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ sudah ditampilkan pada sampean semua maknanya hak dari huruf terakhir lafal Allahu. Itu kan sudah dijelaskan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau sampean buka di sana di surah Ar-Ra'd ayat 30 ada di situ keterangannya. Juga di surah Al-An'am ayat 19, di surah Al-Ikhlas ayat 1, di surah Al-Hadid ayat 3. Di situ pun kalau sampean mempelajarinya diterangkan oleh Gusti Allah. Ada juga. Nah, di Al-Quran juga ada di dalam surah Al-Hasyr insya Allah ayatnya 22. Nah, diterangkan pula di surah Al-Hasyr yang ayat ke-23 sampai juga ayat yang ke-24. Nah, kan sampean ketahui keterangannya. Tidak sembarangan. Itu kan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan sendiri. Sebagai pernyataan nama. Karena itu merupakan kata ganti daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut ahli hakikat, itu kata ganti tidak memerlukan pernyataan lagi sudah. Karena apa? Karena nama kata ganti itu kan sudah merupakan ismul ma'rifah. Sudah menyatakan nama di situ, iya kan? Ismul ma'rifah rupanya. Yang memang ismul ma'rifahnya paling sempurna kema'rifahannya. Artinya kata yang paling dikenal. Karena pada hakikatnya pengetahuan tentangnya itu sudah tertanam dalam hati sebagai sifat daripada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau menurut ahli hakikat. Sudah pengertian dan pemahamannya di situ. Karena kemakrifahannya sudah tinggi. Sudah tertanam itu dalam hati itu sebagai sifat Gusti Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Bagi mereka, orang-orang yang ahli hakikat, itu ketika hu itu disebut, bukan maknanya dia. Ketika menyebut hu, maka yang tertanam dalam hati mereka hanyalah ingatan saja tentang Tuhan, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuma itu saja ingatannya. Tidak ada yang lain. Karena sudah jelas, itu tertuju pada siapa? Dianya itu tertuju pada siapa? Ya kepada Tuhan, hanya itu. Itu kalau menurut pemahaman orang ahli hakikat. Karena itu sudah tidak diperlukan lagi. Bagaimana penjelasan tentangnya? Sudah tidak ada keterangan bagi mereka. Sudah jelas kok, kenapa diterangkan lagi? Begitu loh. Itu karena apa? Sebab kokohnya makrifat mereka. Sudah luasnya pengetahuan mereka karenanya. Sudah kuatnya pemahaman mereka, sudah sempurna kedekatan mereka dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di situ bening hati mereka. Para ahli hakikat itu. Nah, jiwa mereka sudah dikuasai oleh ingatan yang selalu ingat akan Tuhannya saja. Tidak ingat ke yang lain-lain, tidak sama sekali. Hanya jiwanya dikuasai kepada ingatan akan Gusti Allah Subhanahu wa taala semata. Itu orang ahli hakikat. Mereka itu sudah tenggelam dalam pengesaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saat berzikir itu mereka begitu, sudah tenggelam dirinya dalam pengesaan zat Gusti Allah. Hu itu kan hurufnya hak, ya kan? Nah, kalau dibunyikan hu, hurufnya hak. Nah, huruf hak itu di mana tempatnya? Hak kan di pangkal kerongkongan. Di situ baru dikeluarkan bunyi hu. Nah, itu kalau ada harokat domanya jadi hidup hu. Allahu. Lah,
Allahu. Coba sampean bunyikan kan hu berbunyi itu. Di mana asal bunyinya? Huruf H itu kan di pangkal kerongkongan sampean. Di situ loh. Nah, dengan demikian, maka sudah jelas itu petunjuk untuk sampean semua kandungan hu itu keberadaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebagai zat yang selalu ada tanpa tak pernah tiada. Nah, itu. Jadi ada terus, hilang tidak pernah. Gusti Allah lenyap, sembunyi itu tidak pernah. Gusti Allah selalu ada. Dimanapun itu ada Gusti Allah itu. Di situ petunjuk keberadaan Gusti Allah itu. Serta juga mengingatkan kepada sampean semua bahwa dari hu itu sampean kenali tentang Gusti Allah. Sesuatu itu sudah berawal dari Gusti Allah. Ya sampean kenali dari hu itu. Dan segala sesuatu itu berakhir pula kepada Gusti Allah. Sampean kenali dari hu itu juga. Adapun Gusti Allah sendiri kan tidak bermula, iya kan? Tidak ada permulaannya Gusti Allah itu. Kalau makhluk ada permulaannya, kalau Gusti Allah tidak ada permulaannya. Itu kan kalau sampean ketahui, nah, itu kan tersembunyi, ya kan? Allahu, yang terakhir kan hu. Biasa sampean matikan Allah. Hu-nya itu harokat domanya, yang jadi hidup hu itu biasa kan sampean matikan. Kalau sampean melafalkan Allah, kan begitu. Tidak Allahu, lah itu kan harokatnya mati yang terakhir. Itu merupakan harokat yang tersembunyi. Itu hu itu sebagai kesempurnaan karenanya terhadap Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadilah nama Gusti Allah itu 100% sempurna karena hu-nya itu sudah ada keberadaannya sebagai penutup daripada huruf-huruf yang sebelumnya, yaitu alif, lam, ha. Jadi kalau dibaca Allahu, lah itu ha adalah huruf yang penyempurna, huruf terakhir. Sekaligus nama Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi 100%. Allah jadi berbunyi, begitu loh. Lah, ha itu kan tertulis dalam nama Allah, ya kan? Allahu, ada hak yang terakhir. Itu namanya juga. Hu-nya itu nama Gusti Allah. Sudah tertulis. Lafal sempurnanya Allahu. Begitu kalau dibunyikan. Dengan penyebutan Allah, maka ada hak terakhir. Jadilah nama Gusti Allah itu sempurna. Awal nama Gusti Allah kan alif. Dan akhir nama Gusti Allah adalah hak. Nah, dengannya itu, nama itu menjadi sempurna. Dan dengannya itu, nama Gusti Allah jadi jelas disebut. Ya kan? Sampai kalau berdoa kan, penyebutannya tidak Allah, kan tidak begitu. Mesti Allah sempurna sampai terakhir huruf yang hak itu terbaca oleh sampean. Jadi Allah, Allah, ya Allah, saya minta ini, minta itu, ya Allah, saya mohon pertolongan, ya Allah. Lah, itu kan kalau sampean berdoa begitu. Sampean sebut namanya Allah, Allah begitu. Itu sudah sempurna doa sampean dalam penyebutan nama Gusti Allah tersebut. Nah, itu loh insya Allah semua doa sampean, permintaan sampean itu cepat diijabah. Karena sampean sebut nama yang sempurna pada nama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu sampean berdoa ya hati-hati, ya kan? Jangan sampai sampean berdoa itu kan menyebut namanya dengan Gusti Allah yang sampean minta, ya kan? Yang sampean sebut, yang sampean panggil Allah itu dengan ogah-ogahan, dengan malas-malasan. Menyebut nama Allah saja itu tidak ada haknya. Biasa umumnya begitu sampean. Iya, sampean juga kalau berzikir, biasanya lalai, biasanya lupa atau disengaja ya nggak tahu. Kalau tidak diketahui ya begitu kejadiannya. Sampean berzikir, sampean berdoa dengan nama Allah yang sampean sebut Allah, ada haknya. Itu terakhir ada begitu, haknya ada, terbunyi, haknya Allah, ada haknya. Sampean kalau nyebut Gusti Allah, namanya sampean sebut, bunyi enggak? Hak yang terakhir itu loh, itu hati-hati. Kalau tidak bunyi, bahaya itu. Biasa kan, ringan saja sampean kalau nyebut Allah, haknya itu loh, tidak tersebutkan, tidak ada bunyinya, itu bahaya itu. Harus dibunyikan dari huruf hak yang terakhir, lafal Allah itu. Berzikir sampean pun di situ, kalau berzikir dengan menyebut nama Allah, itu hak yang terakhir harus terbunyikan dengan Allah. Itu loh yang terakhir, lagi itu. Jangan Allah, Allah. Seakan-akan A, W, W, O. Hurufnya begitu. Kalau diabjadkan, ya kan? A, W, W, O, Allah. Bukan begitu. Ada haknya terakhir. Allah. Nah, itu yang benar. Jadi bahaya. Kalau sampai menyebut, ya kan? Nama Gusti Allah, tapi tanpa ada haknya yang terakhir. Tidak sempurnalah penyebutan sampeyan. Tidak sempurnalah zikir sampeyan. Nah, itu harus sampeyan merealisasikan penampaan haknya. Itu kalau sampeyan berzikir. Nah, itu saya tekankan kepada sampean semua. Saya tegaskan kepada sampean semua. Harokatnya harus kebaca. Kalau sampean menyebut Allahu, domahu, harokat doma, ya sampean baca. Kalau sampean matikan, hu-nya disukunkan sebagai harokat sukun Allah. Tetap sampean harus tegas. Memperlihatkan, menampakkan haknya yang mati terakhir. Allah, itu. Ngerti belum? Ya belajar, dibaca terus. Iya kan? Lafalnya Allah itu disebut terus. Ya begitu. Jangan sampai ringan-ringan lidahnya. Jangan malas-malasan suaranya. Allah tanpa hak. Allah, itu yang benar, ada haknya. Kalau sampean hidupkan ya Allahu, kalau sampean sukunkan hak yang terakhir itu, huruf yang terakhir ya Allah, tetap haknya ada. Kalau sampean tidak menampakkan hak yang terakhir dalam sebutan nama Allah, maka sebenarnya sampean itu tidak mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya sampean tidaklah juga menyebut nama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampean
Mengingat apa terus? Jadi sampean menyebut apa terus? Iya kan tujuannya sampean sebut Gusti Allah, tapi menyebut namanya saja itu salah. Menyebut namanya saja itu malas. Apa? Haknya tidak dibunyikan. Lah, penampakan hak, ya kan, adalah syarat wajib saat sampean mengingat Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika berzikir. Itu syarat wajib penampakan haknya ketika sampean bertakbir, ketika sampean sholat, ketika sampean azan, ketika sampean menemukan ayat-ayat lafalnya Allah dalam kala membaca Al-Qur'an sampean. Itu syarat wajib harus tampak haknya dari lafal Allah. Itu. Nah, begitu. Itu saya tegaskan sampean semua. Banyak itu orang-orang itu ya saya dengarkan sendiri. Haknya kalau nyebut nama Gusti Allah tidak tampak saudara-saudara. Apa malas? Apa tidak mengerti atau bagaimana? Saya tidak tahu. Itu loh. Lah, sampean kan ngaji. Ini perlu sampean pahami. Saya tegaskan di sini. Ya, maka barang siapa sampean yang ada kesulitan, ya kan? Ada ujian atau ada apapun masalah tentang sampean yang sampean alami, hendaklah sampean berdoa dengan menyebut Allah itu dengan sebutan yang benar. Insya Allah jadi doa sampean cepat terkabul. Lah itu adalah nama teragung Gusti Allah loh. Iya, ya. Itu sampean belajar ilmu hakikat itu ya harus tegas, jangan sembarangan sampean. Mengaji itu ya harus cerdas dengan akal-akal yang jernih. Maka sampean nanti bisa memahami. Nah, kalau sampean berzikir dengan zikir Allah itu yang sampean sebut, itu ada kalanya tidak begitu. Karena apa? Ahli tauhid itu berzikirnya itu berbeda-beda. Ada yang la ilaha illallah, ada yang hu, kan begitu. Jadi berbeda-beda. Kalau sampean ilmu hakikat ini, sampean tahu tentang tauhid, maka bacaan ahli tauhid ketika berzikir itu ada 4 golongan. Golongan yang pertama itu kalau mengucapkan zikir la ilaha illallah, nah itu lengkap. Itu yang diucapkan, zikirnya la ilaha illallah. Mereka itu ya berada di antara penafian dan masih berada dalam penetapan. La ilaha, tiada Tuhan illallah kecuali hanya Gusti Allah saja. Yaitu dengan menafikan segala ilusi dari pemahaman dan menetapkan keberadaan Sang Maha Esa yang tidak memiliki sekutu dan tandingannya. Itu bagi golongan yang pertama. Itu la ilaha illallah. Ucapan zikirnya begitu. Ada dari golongan para ahli tauhid itu kalau mengucapkan Allah tatkala zikirnya itu ada, yaitu itu sebagai golongan yang kedua. Ucapannya Allah, 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 itu mereka ucapkan. Mereka kenapa hanya menyebut nama tanpa menyebutkan penafian saat menetapkan? Kenapa itu? Karena bagi mereka, orang yang ahli tauhid golongan kedua ini, bagi mereka itu penetapan keberadaan Gusti Allah sesudah penafian selain Gusti Allah itu adalah bukti kejauhan dari kekeringan mereka. Jadi mereka itu pahamnya begitu. Tidak berzikir dengan la ilaha illallah. Sudah tidak panjang itu. Hanya Allah saja. Karena apa? Karena itu. Nah, tanpa menyebutkan penafian saat menetapkan, itu bagi mereka penetapan keberadaan Gusti Allah sesudah penafian selain Gusti Allah itu sudah bukti bahwa masih jauh. Itu loh, bahwa masih kering hatinya. Makanya tidak ada la ilaha illallah. Sudah tidak ada itu. Hanya Allah saja. Karena sudah tidak menoleh Tuhan-Tuhan yang lain. Hanya Tuhannya Allah saja. Iya, dikhawatirkan bagi mereka kalau ada la ilaha illallah itu artinya bagi mereka masih menoleh Tuhan-Tuhan selain Gusti Allah. Itu loh. Maka ditetapkan illallah, Allah. Terakhir kan begitu. Makanya tidak ada penolehan ya kan terhadap Tuhan-Tuhan yang lain sudah jelas bagi mereka. Mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah lagi. Aliasnya harus diucap hanya Allah semata. Allah, Allah, Allah itu saja. Itu bagi golongan ahli tauhid yang kedua. Kalau sampai ketahui dan pahami, ada golongan ahli tauhid itu dikatakan golongan ketiga. Nah, itu. Ada yang mereka ucapkan itu. Bagaimana ucapan zikirnya? Ucapan zikirnya adalah hu, 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 hu. Lah begitu ucapan mereka. Seraya mereka menetapkan keberadaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara hakiki. Iya. Itu adalah zikir hati yang berkesinambungan, yang samar. Iya, tampaknya begitu. Samarnya di mana? Samar pada lisan mereka. Jadi hu, hu, hu. Mana ada lisan mereka bergetar? Mana ada lisan mereka bergerak? Kan tidak ada. Itu kan keluarnya dari kerongkongan. Dan apa itu mulut saja, lepas. Semua yang ada di dalamnya, termasuk anak lidah, ya kan, lisan, ya kan, gigi, ya, nggak terlalu rapat, ya kan, keluar begitu saja. Ini artinya itu zikir hati sudah mereka itu berkesinambungan yang tampak samar pada lisan. Lisannya tidak ada getaran, lisanannya tidak ada gerak sama sekali. Karena bunyinya, saya praktekkan sendiri, mana ada yang bergetar. Lisan pun nggak ada yang bergetar di situ. Itu namanya zikir yang samar pada lisan. Itu bagi golongan yang ketiga. Adapun golongan yang keempat, itu ada kalau mengucapkan, itu biasanya tidak. Malah mereka yang golongan keempat ini aneh, tidak mengucapkan apa-apa, sama sekali bibir mulutnya tidak terucap apapun. Nah, zikirnya begitu.
Kenapa mereka kok begitu? Iya, jelasnya mereka itu hanya diam. Jadi tidak ada ucapan. Mereka itu zikirnya hanya diam. Karena apa? Mereka sudah terpana dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya. Jadi sudah diam karena sudah terpana. Sudah berhadapan dengan Gusti Allah. Kenapa disebut lagi? Iya kan? Iya, karena sudah hadir di depan Gusti Allah, saling bertatapan. Jadi mereka sudah tidak berucap lagi, hanya melihat saja, hanya terpana dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala dari seluruh makhluknya. Mereka itu lenyap dalam zikir tauhidnya dengan selalu menyaksikan Gusti Allah Subhanahu wa taala semata, tiada menyaksikan yang lainnya. Itu zikir mereka. Zikir mereka itu dinamakan zikir tauhid dengan penyaksian, namun bukan zikir dengan lisan. Itulah. Lah, makanya sampean harus pahami terkait dengan nama Gusti Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana mereka masing-masing cara berzikirnya, masing-masing mereka mengucapkannya, dalam jalannya mereka itu masing-masing harus sampean pahami. Jangan sampean saling ejek mengejek. Loh, zikir dia kok begitu? Lah, zikir mereka kok begitu? Lah, jangan. Itu kalau sampean sudah memahami ya sudah tampak jelas dengan ilmu hakikat itu. Lah itulah. Lah, itulah wujudnya kemakrifatan sampean. Insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.